Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Febriani dengan NPM 2023 1450 1099. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mazhab ekonomi klasik dengan mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mazhab ekonomi klasik bagi para pakar seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, dan Jean Baptiste Say. Untuk pengertian yang pertama, pengertian bagi Adam Smith. Pengertian mazhab ekonomi klasik bagi Adam Smith adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebebasan individu untuk mengejar kepentingan pribadinya dalam pasar yang bebas dan kompetitif. Dalam karyanya The Wealth of Nations pada tahun 1776, ia menjelaskan konsep invisible hand atau tangan tak terlihat, yaitu mekanisme pasar yang secara alami mengatur penawaran dan permintaan sehingga menciptakan keseimbangan dan kemakmuran tanpa perlu campur tangan pemerintah. Adam Smith menekankan pentingnya pembagian kerja atau division of labor untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Secara percaya bahwa peran pemerintah harus terbatas pada melindungi hak-hak individu, menjaga ketertiban, dan menyediakan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta. Untuk selanjutnya, pengertian dari David Ricardo. Mazhab ekonomi klasik menurut David Ricardo adalah kerangka pemikiran yang menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keunggulan komparatif, distribusi pendapatan, dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan sumber daya. Dalam karyanya Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817, Ricardo memperkenalkan teori keunggulan komparatif yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan semua negara jika mereka mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah. Ia juga mengembangkan teori tentang distribusi pendapatan di antara pemilik tanah, kapitalis, dan pekerja. Dengan menyoroti peran penting akumulasi modal dan pertumbuhan populasi, Ricardo melihat bahwa pasar pekerja secara efisien melewati hukum penawaran dan permintaan. Tetapi ia juga mengakui adanya batasan pertumbuhan akibat kelangkaan sumber daya, terutama tanah. Untuk pengertian selanjutnya, pengertian bagi Thomas Robert Malthus. Mazhab ekonomi klasik menurut Thomas Robert Malthus adalah kerangka pemikiran yang menekankan keterbatasan sumber daya dalam kaitannya dengan pertumbuhan populasi dan dampak terhadap ekonomi. Dalam karyanya Uneasy on the Principle of Population pada tahun 1798, Malthus mengemukakan teori populasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan populasi cenderung lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan kelaparan jika tidak ada pengendalian. Malthus juga menyoroti pentingnya permintaan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara meningkatkan bahwa ketidakseimbangan antara populasi dan sumber daya bisa menjadi penghalang bagi kemakmuran.
Pemikiran tersebutlah yang melengkapi mazhab klasik dengan menekankan keterbatasan dalam sistem pasar bebas. Untuk yang selanjutnya, untuk yang terakhir, bagi John Stuart Mill, mazhab ekonomi klasik bagi John Stuart Mill adalah pendekatan ekonomi yang menghubungkan prinsip dasar pasar bebas dan perhatian pada keadilan sosial dan etika. Dalam karyanya Principles of Political Economy pada tahun 1848, John menekankan pentingnya efisiensi ekonomi melalui mekanisme pasar, seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Namun, ia juga memperluas distribusi tentang kekayaan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. John juga berpendapat bahwa meskipun hukum produksi bersifat tetap dan alami, distribusi kekayaan adalah hasil industri sosial dan dapat diubah melalui kebijakan. Dengan demikian, ia juga mengusulkan campur tangan pemerintah yang terbatas untuk memastikan pemerataan dan keadilan sosial tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi yang dihasilkan oleh pasar bebas. Untuk pengertian mazhab ekonomi klasik yang terakhir dari Jean-Baptiste Say. Mazhab ekonomi klasik bagi Jean-Baptiste Say adalah sistem ekonomi yang menekankan produksi sebagai sumber utama kekayaan dan mengandalkan mekanisme pasar untuk mencapai keseimbangan. Jean terkenal dengan hukum Say atau Say's Law yang menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaan atau supply create its own demand. Menurutnya, produksi barang dan jasa akan secara otomatis menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membeli barang tersebut, sehingga pasar cenderung mencapai keseimbangan tanpa memerlukan campur tangan pemerintah. Jean juga menekankan pentingnya peran wirausaha dalam menciptakan inovasi dan mengalokasikan sumber daya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemikirannya memperkuat kepercayaan klasik terhadap pasar bebas dan efisiensi mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya, kesimpulan dari mazhab ekonomi klasik. Mazhab ini sendiri menekankan pentingnya pasar bebas, mekanisme harga, dan peran minimal pemerintah dalam perekonomian. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill, dan Jean-Baptiste Say percaya bahwa individu yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi akan secara tidak langsung mendorong kesejahteraan masyarakat melalui invisible hand atau tangan tidak terlihat. Mereka juga mengedepankan teori nilai kerja, pembagian kerja, dan pentingnya akumulasi modal untuk pertumbuhan ekonomi. Mazhab ini juga menjadi fondasi ekonomi modern, meskipun di kemudian hari kritik dan pembaruan muncul dari mazhab lain.